PT Kalimantan Aluminium Industri menerbitkan 1.896.312 saham baru dengan nilai nominal sebesar 1,89 triliun rupiah. Saham baru tersebut telah diambil bagian oleh Cita sebanyak 237.039 saham dengan total nominal sebesar 237 miliar rupiah. Selanjutnya pemirsa, PT Cita Mineral Investindo Tbk atau emiten dengan kode saham Cita melakukan peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan pada PT Kalimantan Aluminium Industri atau KAI. Ya, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada 29 Agustus 2025 lalu, KAI menerbitkan 1.896.312 saham baru dengan nilai nominal sebesar 1,89 triliun. PT Cita Mineral Investindo Tbk atau Cita melakukan peningkatan modal distor dan modal ditempatkan pada PT Kalimantan Aluminium Industri. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2025 lalu, PT Kalimantan Aluminium Industri menerbitkan 1.896.312 saham baru dengan nilai nominal sebesar 1,89 triliun rupiah. Saham baru tersebut telah diambil bagian oleh Cita sebanyak 237.039 saham dengan total nominal sebesar 237 miliar rupiah. Pemegang saham lainnya juga turut mengambil bagian sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing atas penerbitan saham baru tersebut. Alhasil komposisi pemegang saham PT Kalimantan Aluminium Industri kini terdiri dari PT Alamtri Indo Aluminium dengan jumlah saham 4,8 juta saham atau 65%. Kemudian ada Aumai Mining Pte Ltd dengan jumlah saham 1,6 saham atau setara 22,5%. Serta Cita dengan jumlah saham 926.430 saham atau setara 12,5%. Transaksi yang dilakukan Cita merupakan bagian dari rangkaian transaksi dalam rangka penambahan modal oleh perusahaan pada KAI sepanjang 2025. Manajemen Cita menambahkan tujuan transaksi ini adalah sebagai salah satu langkah perusahaan untuk mendukung proyek smelter aluminium milik KAI yang berlokasi di Kalimantan Industrial Park Indonesia, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Melalui smelter tersebut, Cita berkontribusi terhadap program hilirisasi dengan menciptakan nilai tambah produk aluminium dan menutupi kesenjangan antara suplai dan permintaan aluminium. Berbagai sumber untuk IDX Journal. Ya, selanjutnya pemirsa, PT Sunindo Pratama Tbk menambahkan modal sebesar 13,2 miliar rupiah untuk anak usaha Petro Sinergy Manufacturing. Ya, penyertaan modal ini dilakukan untuk mendukung ekspansi dan menjaga porsi kepemilikan saham perseroan. PT Sunindo Pratama Tbk menambahkan modal sebesar 13,2 miliar rupiah untuk anak usaha Petro Sinergy Manufacturing. Penyertaan modal ini dilakukan untuk mendukung ekspansi dan menjaga porsi kepemilikan saham perseroan. Sunindo Pratama meningkatkan modal disetor ke Petro Sinergy Manufacturing dari 135.000 saham menjadi 267.000 saham. Nilai penyertaan pun bertambah dari 13,5 miliar menjadi 26,7 miliar rupiah dengan kompensasi harga per 100 rupiah per saham. Direktur Suni Freddy Suyandi menyebut penambahan modal dibutuhkan untuk mengantisipasi tambahan permintaan pelanggan. PSM yang sudah mulai beroperasi komersial diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan laba Suni di masa mendatang. Namun di tengah upaya ekspansi, Suni tercatat mengalami penurunan kinerja keuangan. Laba bersih kuartal 2 turun 27% menjadi 90 miliar rupiah dengan pendapatan merosot 16% menjadi 438 miliar rupiah. Penurunan terutama dipicu turunnya penjualan produk, tubing, dan casing. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa, dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita lihat posisi pembukaan dari indeks harga saham gabungan, pemirsa, dan terpantau berdasarkan data dari RTI. IHSG kembali melanjutkan penguatan, ini menguat 0,7% ke level 7.858. Adapun nilai transaksi terpantau berdasarkan data ini mencapai 1,5 triliun rupiah pada pembukaan perdagangan Rabu.
Penguatan indeks harga saham gabungan didukung oleh seluruh sektor yang juga bergerak di zona hijau, dipimpin sektor energi yang menguat lebih dari 1%, diikuti sektor industri dasar 0,8%, transportasi dan logistik juga terpantau menguat, begitu pula sektor keuangan, cyclical, properti, kesehatan, teknologi, dan juga industri. Sementara jika kita lihat dari saham-saham yang bergerak menguat dan masuk dalam kategori top gainers, ada saham Antam yang melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini naik 3,17%, BRMS juga terpantau menguat lebih dari 3%, DSSA naik 3%, Telkom menguat lebih dari 1%, CBDK naik 3%, BBRI, BMRI, WIRG, ARCI, dan juga KBLV masuk dalam kategori top gainers. Sementara saham-saham non-big cap sepertinya yang cukup terlihat di top losers kecuali ada BRPT di sana yang melemah 1,3%. BSBK turun 2%, Tekim, Goto, Bapa, Cem, KETR, CNT, BDKR, MENN, ITMA, dan juga sejumlah saham lainnya yang justru masih melemah di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Pak Chandra, bagaimana kemudian posisi indeks harga saham gabungan terkini yang masih melanjutkan penguatan? Komentarnya sedikit Pak Chandra. Ya supaya sesuai dengan ekspektasi kita ya. Jadi sebenarnya memang ini terjadi rebound positif balik setelah dirasa kondisi kondusif. Dan kita lihat I think bagusnya adalah memang market naik itu relatif across the board ya. Jadi saham-saham yang ditunjang liquidity seperti grup Barito atau Sinarmas, atau kita lihat misalnya saham-saham bank relatif naik secara bersamaan sih. Jadi positif sih. Jadi masih sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan perkiraan, dan juga sejumlah saham-saham tadi dari Barito, Sinarmas, dan juga perbankan ini kompak menguat sehingga mendorong indeks harga saham gabungan. Baik, Pak Chandra, kita tahan kembali, kita lihat selanjutnya sejumlah saham pilihan hari ini dan juga Bursa Asia. Bagaimana kemudian posisinya hari ini? Kita lihat terlebih dahulu posisi terkini dari Bursa Asia. Dari indeks Nikkei 225 pemirsa pada pagi hari ini terpantau melemah 0,26% ke level 42.199, kemudian Straits Times Index ini melemah 0,19% ke 4.290, Kospi Korea menguat 0,06% ke 3.177, dan juga Hang Seng Hong Kong menguat 0,64% ke level 25.660. Selanjutnya sejumlah saham yang masuk dalam pilihan ataupun rekomendasi di hari ini. Ada MDKA mendapatkan rekomendasi buy, BMRI mewakili sektor perbankan ini juga masuk rekomendasi buy, TAPG masuk dalam rekomendasi di hari ini juga disematkan rekomendasi buy, dan juga ada ICBP rekomendasi buy dengan level yang juga bisa Anda cermati di layar. Ya, Pak Chandra, kalau kita berbicara soal sejumlah saham pilihan atau rekomendasi di hari ini, tadi 4 saham gitu ya sudah kami terima datanya, ada saham MDKA salah satunya. Kenapa kemudian MDKA menjadi cukup menarik? Apakah lagi-lagi tadi seperti yang sudah diulas juga begitu ya, komoditas emas menjadi salah satu sentimen utama untuk MDKA? Nomor satu itu alasan jadi komoditas emas. Kedua adalah kalau kita lihat secara share price performance, mungkin kayak BRMS sudah lari lebih dulu ya dibandingin MDKA. Jadi artinya memang peluang apresiasi di MDKA mungkin menjadi sedikit lebih tinggi dibandingkan BRMS, tapi pada kenyataannya dua-duanya tetap naik ya.